kalau cita-cita saya mah sederhana. Nggak seperti kalian, ketinggian. Pengen punya tanah, pengen punya sawah, punya restorannya, punya toko perhiasan. Kalau saya mah sederhana aja. Cuma pengen punya istri 4 atau 5 lah, udah cukup. Kamu baru tahu. Kamu bisa jadi imam, Sang? Ustadz, ayat yang saya hafal hanya 2. Inna a'toina dan Qul huwallahu ahad. Masa sholat dari Isya sampai witir hanya 2 surat itu, Ustadz? Terus kamu bangga dengan ilmu kamu itu? Tidak. Kamu tidak mau menambah lagi? Mau, Ustadz. Tidak ada waktu untuk ke situ. Astagfirullah, waktunya yang punya teh Allah. Kamu bilang tidak punya waktu buat Allah. Kebangetan kamu, Saung. Masa cuma saya dan Kusoy yang bisa jadi imam? Tapi kamu ingat, Kusoy, kalau jadi imam ayatnya jangan panjang-panjang. Iya Pak Ustadz. Puasa kita ini masih dalam taraf puasa dendam. Beduk maghrib bunyi, semua dimakan. Begitu sholat pada ngantuk. Iya Pak Ustadz. Saya belajar dari pengalaman tempo hari. Jaga kekhusyuan makmum. Iya Pak Ustadz. Agama itu bukan hanya ke atas, tapi juga ke samping. Hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minanas kita bagus, insya Allah hablum minallah kita juga bagus. Iya Pak Ustadz. Harus iya. Kalau tidak, artinya kamu tidak percaya agama. Assalamualaikum. Kang Aming. Ustadz, Aming pasti bisa jadi imam. Atas dasar apa saya ditunjuk jadi imam? Atas dasar ilmu. Sanggup atau tidak? Ajan saja gemetaran, apalagi jadi imam. Sok ajan. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur aja Bu Yola, omongan Bu Yola semalam itu bikin saya jadi kepikiran. Ibaratnya kita itu seperti membuka keran air, tapi keran itu tidak bisa ditutup kembali. Point of no return, Bu. Iya, Bu. Aliran itu akan terus mencari jalan. Tidak bisa kita bendung. Baguslah, Ibu Yola membicarakannya semalam. Jadi sekarang kita udah bisa memulai untuk memikirkan jalan keluarnya. Ibarat membangunkan macan tidur. Saya merasa seperti itu. Kita yang membangunkan, kita yang bertanggung jawab. Iya, betul. Sebentar lagi juga udah masuk puasa, Bu. Ya mudah-mudahan aja nanti Kang Kusoy punya rencana. Iya, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang ya, Bu. Anak-anak sebentar lagi pulang. Oh iya. Saya dengar katanya ada TKW juga yang baru pulang ya. Kalau nggak salah tuh namanya Yati, Bu.
Iya, Bu. Kalau gitu nanti saya akan coba ke rumahnya deh. Saya akan mencari cara untuk mempengaruhi Claudia. Karena Claudia itu semakin kuat. Saya juga akan coba bicarakan dengan Pak Karnadi, papahnya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Bu Yola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Ya, hati-hati, Bu. Si Aceng kumat lagi. Jam segini belum pulang juga. Jangan-jangan dia bener-bener punya pacar. Masa nyari rumah Sain gak dapet-dapet juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Edward, kayak biasa ya, ganti baju, sholat, baru makan. Iya, Nek. Ya. Hah? Mak, Aceh langsung jalan lagi ya, Ma ya? Mau cariin rumah buat wasain? Belum ketemu? Debbie masuk dulu. Iya, Pak. Udah, Mak. Tapi katanya wasain nggak cocok, dia nggak mau yang itu. Akhirnya Aceh disuruh nyari lagi deh. Oh, ya udah, bawa aja. Ya udah, Mak. Aceh jalan ya, Ma ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jalan, Mak. Iya. Kalau misalnya Claudia kepingin jadi insinyur, tahu-taunya orang tua Claudia nggak punya uang buat nyekolahin, gimana, Bu? Kita kan nggak tahu rezeki mama sama papanya Claudia nantinya gimana. Bisa jadi nanti Claudia dapat beasiswa. Tapi apapun yang terjadi nanti, jadi orang pintar itu nggak ada ruginya. Kasihan kan kita sama orang tua kita, Bu. Mereka bekerja keras mati-matian hanya untuk biaya kita kuliah. Kalau kita anak yang berbakti, seharusnya kita meringankan pekerjaan orang tua kita. Kalau kita nggak kuliah, uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain. Tapi dengan kuliah, Claudia itu akan punya masa depan yang jauh lebih baik. Terus, kalau kita tamat kuliah, kerja, gajinya cuman kecil, gimana, Bu? Jangankan untuk membahagiakan orang tua kita, buat diri kita sendiri aja kurang, Bu. Kasihan kan orang tua kita. Iya, Bu Guru. Omongannya Claudia teh ada benernya juga. Orang tua kita kerja keras. Ibu kita jadi TKW di luar negeri untuk ngebiayain hidup kita. Pulangnya juga pasti setahun sekali. Kalau kita kerja, ibu kita teh pasti bisa pulang ke rumah, ngumpul sama bapak. Kalau kita kuliah, ibu teh pasti kerja di luar negerinya makin lama. Jarang ketemu sama kita. Tapi Febri, kalau dia kuliah itu penting bagi kita. Kalau orang tua kita nggak mampu, gimana, Bu? Bingung saya mah Kang Asep. Anak disuruh sekolah tinggi. Nyekolahinnya teh bagaimana? Iya, Tang. Saya juga bingung. Sekarang aja hidup kita pas-pasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronaldo mana, Dan? Di taman bermain, diawasi sama si Dudung. Saya kepengen nanti Anda cepat kerja keluar tamat SMP. Iya, saya juga. Biar dia bisa berkeluarga. Kalau saya mah nggak pusing. Anak saya mah laki-laki. Nanti kalau sudah tamat SMP, dia bisa jadi kuli bangunan di Jakarta. Duitnya dikumpulin buat nikah. Kalau sudah nikah, istrinya suruh berangkat ke luar negeri. Uang dari istrinya dipakai buat bisnis kayak saya. Kan beres.
Kan gak semua orang kayak Bos Idan atuh. Bos Idan mah hebat. Temen-temennya teh kelas atas semua. Bos Idan mah uangnya teh nggak habis-habis. Apalagi hanya untuk naktir mie rebus. Mie rebus mah cuma duit recehan atau buat Bos Idan mah. Iya nggak Bos Idan? Kita mah bos, kalau pengen mie rebus harus ngelamun dulu. Kalau nggak ada Bos Idan, kita teh jarang makan. Kasihan hidup kamu. Ya udah, yuk kita ke warung Tin. Ayo. Ayo Tang, yuk. Sabrina sini ikut. Kalau nanti emak udah sakit-sakitan, nggak bisa kemana-mana, siapa yang urus emak ya? Kan ada Dede, Mak. Cuy lihat Dede teh sayang sama emak. Dede mah sibuk sendiri. Sekarang aja dia sibuk sama Sobri. Apalagi kalau sudah nikah. Masa iya, Mak? Beneran kok Dede teh sayang pisan sama emak. Dari mana kamu tahu? Tiap hari Dede teh cerita sama Encuy. Cerita apa? Kalau Dede teh sayang pisan sama emak. Kamu bilang dia nggak pernah cerita apa-apa. Tadi teh gak enak atuh makan Dedenya ada. Nanti Dede teh denger. Lagian dari dulu teh Dede kan sayang pisan sama emak. Jangan sok tahu kamu cuy. Orang kalau sudah nikah udah ngurusin dirinya masing-masing. Makanya Dede teh gak mau ninggalin emak. Dia bilang meskipun dia sudah berkeluarga akan terus ngerawat emak. Dia bilang begitu? Iya, Mak Bos. Kamu nggak bohong? Aduh, Mak Bos. Kalau mau bohong mah tuh ngapain yang bagus-bagus, yang jelek-jelek aja. Mak Bos teh nggak usah khawatir. Nanti Cuy akan ngerawat emak juga. Nanti kan kamu mau nikah juga. Makan emaknya Cuy juga. Pasti Mimin teh akan ngerawat emak. Terima kasih Cuy. Kamu memang anak buah yang hebat. Tapi apa mau Mimin ngurus emak? Insya Allah, Mak. Kalau Mimin sayang sama Encuy, pasti sayang sama emak. Cuy, kalau nanti emak meninggal, kamu jangan caloin ya. Kamu jangan kasih harga mahal buat gali kuburan emak sama makam emak. Aduh, Mak Bos. Mak Bos teh gak boleh ngomong begitu, atuh. Emak sehat, insya Allah umur emak teh panjang. Emak nanti kepengen dimakamkan di dekat rumah supaya anak-anaknya Dede bisa melihat emak biar emak gak kesepian. Emak teh gak bakalan kesepian. Kalau emak mau, Encuy akan nyuruh Mimin tiap hari datang ke rumah emak biar emak gak kesepian. Jangan, nanti ngerepotin Mimin. Ya enggak atuh Mak. Emaknya Encuy, emaknya Mimin juga. Mak Bos. Tin, Bro Aceng teh. Baru kemarin kena Cici. Tadi sudah diajak minum es jeruk. Kang Sain dijadikan saksi. Pamer, mesra-mesraan. Udah tinggal jadian tah. Tinggal tembak. Iya, Kang Sain. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, kita itu sudah terbuai sama semua pujiannya Kang Aceng. Kang Sain mau sedot semua ilmunya. Semuanya, Tin. Mau berguru sama Bro Aceng. Tin, Kang Sain pulang dulu ya. Iya, Kang.
Nggak usah kembaliin, Tin. Makasih ya Kang Sain. Simpan senyum entin buat Kang Sain seorangnya. Ada gajah di balik batu, batunya Dada cantik. Dadah Kang Sain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah. Lydia, Ya Pak. sini Lid. Tolong kamu telepon cucu, suruh dia ke sini, ya. Ya Pak. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Kang Aceng. Makin manis aja. Lain ya yang udah punya pacar baru. Wak Sain yang cerita. Wak Sain baru aja dari sini. Paling baru 5 menit. Alhamdulillah, akhirnya Tin cemburu juga. Cemburu teh artinya sayang, tau nggak? Siapa tukang yang cemburu? Makanya Tin, buruan terima cintanya Akang. Biar jadi istri kedua. Kalau misalnya Cici duluan jadi istri ketiga mau. Kang Aceng mah ada-ada aja. Kang Aceng mau ngopi? Nanti aja. Akang teh mau pos-posin lihat wajahnya Tin dulu. Gombal Kang Aceng mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bos Idan, Akang jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru amat, Ceng mau kemana? Biasa Dan, bisnis. Sebesar bisnisnya Bos Idan, Kang Aceng? Iya tuh. Jalannya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan. Tin, buatin mereka mie. Tapi jangan pakai telur, ya. Gak enak atuh Bos Idan. Makanya jangan pernah ngeledekin saya, biar mie-nya pakai telur. Jadinya pakai telur atau nggak pakai telur Kang Idan? Pakai atuh, Cek. Malu-maluin Bos Idan. Masa traktir nggak pakai telur? Iya kan, Tang? Iya, Bos Idan. Ya udah, Tin, pakein telur, tapi cuma 1, ya. Iya, Kang. Sebentar ya, Kang, saya bikinin dulu. Ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bon makan kita, Pak Ustadz RW. Kok bisa pas 10.000? Kan kata Pak Ustadz RW harus 10.000. Kita pas-pasin. Kalau nanti malam Yoyo belum pulang, 1 orang petugas ronda suruh jaga di sana. Siap Pak Ustadz RW. Dede cantik, maafin Asobri ya. Kalau besok Asobri nggak bisa beliin Dede cantik cincin yang besar. Nggak apa-apa, A. Dibeliin cincin juga Dede teh udah seneng. Dede jadi nggak sabar nunggu besok, A. Iya, insya Allah besok kita beli cincin ya. Iya, A. Ini sekarang Asobri lagi di warung Kang Koswara. Ya sudah. Assalamualaikum Dede cantik. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Kamtib. Waalaikumsalam. Kalian tiap hari selalu makan mie? Gara-gara Bos Idan, Pak Kamtib. Iya Pak Kamtib, Bos Idan teh duitnya nggak berseri, tiap hari kita ditraktir. Kita sampai kecanduan mie. Kecanduan? Mie-nya kamu kasih apa? Nggak dikasih apa-apa Pak Kamtib. Cuma pakai bumbu biasa. Bumbu yang ada di dalam kemasan. Nggak ditambahin apa-apa lagi. Kok bisa kecanduan? Ya mana saya tahu Pak Kamtib. Kemana aja kamu selama ini? Ke rumah orang tua saya, Pak Kamtib. Jangan bohong sama saya. Jangan sampai saya nanti selidiki bisnis kamu selama ini. Bisnis narkoba ya? Kamu mau menghancurkan generasi muda Ciraos? Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau bisnis haram seperti itu, Pak Kamtib. Pak Kamtib, kalau yang bisnis narkoba mah bukan Bos Idan, tapi Inin. Kamu jangan mengalihkan isu, Sep. Saya sudah paham trik-trik pengalihan isu seperti ini. Beneran Pak Kamtib, kalau Pak Kamtib nggak percaya, tanya sama Kang Dudung. Inin? Iya. Jangan ada yang tahu kalau saya sudah tahu. Saya jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den? Ya Bu, kamu tuh dari mana? Lama banget pulangnya? Abis dari taman bacaan, pinjam buku tentang komputer. Buat apa? Kita kan nggak punya komputer, Den. Mulai hari Senin besok, belajarnya pindah ke rumah Bu Guru Yola. Mau diajarin tentang komputer. Kenapa pindah? Kan di rumah Bu Guru Yola ada komputer. Itu kan cuma alasan, Den. Biar lebih dekat sama rumahnya Dokter Clara. Pokoknya, kamu mah awasin Bapak ya. Kalau kamu ngelihat Bapak mampir ke rumahnya Dokter Clara, kamu kasih tahu Ibu, ya? Iya, Bu. Ya udah, sana kamu mandi dulu. Iya, Bu. Pasti cucu sudah melarang Ceyati buat cerita sama Bu Dokter. Saya yakinnya juga gituin. Tangannya Ceyati ada bekas-bekas luka nggak, Dok? Masalahnya, Bu Yati itu pakai bajunya tangan panjang. Makanya saya nggak bisa ngeliat, nggak kelihatan. Kalau nanti dia sakit dan dia datang ke sini, kita bisa periksa Bu Dokter. Kalau misalnya Bu Yati itu lukanya parah, udah pasti Bu Yoyo sama cucu tuh nggak mungkin bawa ke siniin. Pasti mereka langsung bawa ke rumah sakit atau ke dokter lain. Kalian bertiga memang sulit. Soalnya anak kalian kan perempuan. Kalau saya mah santai. Anak saya laki-laki, ganteng lagi kayak papinya, ya kan? Makanya anak kalian bertiga teh sekolahin yang tinggi-tinggi, ya. Nanti kalau udah lulus, baru deh dinikahin sama Edward satu-satu.
Kum. Amit-amit besaran sama kamu, Ceng. Jangan ngomong amit-amit, Kum. Nanti kalau kejadian nyaho. Ya udah Debbie saja sana sama si Edward. Itu baru amit-amit. Geli saya mah. Nanti begini nih, si Debbie dikirim sama Edward ke Kuwait. Jennifer dikirim ke Saudi, Doi. Kalau Feby dikirim ke... Sabar dulu, Kum. Sabar, itu jangan begitu. Bentar dulu, jangan marah dulu. Biarin aja. Jangan marah dulu aku, Kum. Kamu teh nggak boleh marah, kita kan nggak tahu yang namanya jodoh, ya nggak? Ceng. Jodoh. Tadi Jennifer kemana, Ceng? Saudi, Doi. Kok kamu senyum? Harusnya kamu marah, Doi. Seneng atuh, Kum. Kan nanti Jennifer jadi dekat sama mamahnya. Ya kan, Ceng? Ceng, kamu dari tadi kelihatannya senang sekali. Ya pasti seneng lah, Kum. Tinggal nyari yang ketiga atau yang keempat. Pasti ceria lah. Nyari apa, Ceng? Nyari belut. Oh, kirain nyari istri. Iya, istri kayak belut, licin. Belut listrik lagi. Kenapa nggak sekali 5 saja sih, Ceng? Iya, Ceng. 6 aja, 7, 10 kalau perlu. Kalau diperbolehkan madang, aduh saya nggak pusing seperti ini, Dang. Nggak pusing. Ya ampun, 4 aja syaratnya berat, Ceng. Harus adil. Adil. Ini si Goceng nih, si Aceng ya. Jajannya cuma 5.000. Istri 5, masing-masing dikasih 1.000. Terus kamu jajan apa? Angin. Itulah, Dang, yang dinamakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sungai, Ceng. Ke tepian. Kalau cita-cita saya mah sederhana, nggak seperti kalian ketinggian. Pengen punya tanah, pengen punya sawah, punya restorannya, punya toko perhiasan. Kalau saya mah sederhana aja, cuma pengen punya istri 4 atau 5 lah, udah cukup. Setiap istri tiap bulan ngirimin 2 juta. Berarti kali 5 istri, 10 juta buat saya sendiri. Tinggal ngurusin anak di rumah, beres-beres rumah. Apalagi yang saya cari, 10 juta tiap bulan. Mendingan ngobrol sama Idoy cuma pusing. Kalau sama dia nih, bisa gelo. Kum, bukan berenang ke sungai, Kum. Ke tepian. Tepian itu apa, Kum? Tepi, pinggir. Ya, kalau berenang ke pinggir, itu namanya bukan mau berenang, Kum. Tapi nggak bisa berenang. Kalau begitu peribahasanya gimana coba? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tengah, Kang Dadang. Tapi kalau nggak bisa berenang, berenanglah ke tepian. Peraturan itu namanya dong. Peribahasanya jadi panjang dong, Boy. Peribahasa itu apa, Kum?